救我！求你杀了我！去死Cerita dilanjutkan dengan Suyang yang sedang melihat perkembangan dari si Ting Feng. Sedang diawasi oleh Suyang, membuat si Ting Feng bersemangat dan berlatih dengan serius sambil mendengarkan arahan dari Suyang. Hingga dia tidak sadar telah menjebol tembok pembatas sekte. Melihat ini, Suyang juga menggelengkan kepalanya dan meminta si Ting Feng untuk mengganti tembok yang roboh. Sementara itu, dua murid baru sekte Tianlan. Mereka juga terkejut karena si Ting Feng yang bisa menerobos ranah Nerchen Soul dalam waktu 5 hari. Pada saat yang sama muncul Kong Yan yang memamerkan kemajuannya, yang satu langkah lebih depan daripada si Ting Feng, karena dia sudah berada di ranah Nerchen Soul tahap menengah. Beberapa saat kemudian datang Saniyang yang membawakan informasi, yang mana di hutan barat ada tanaman obat yang bernama teratai kemarahan surgawi. Setelah mendengar informasi yang diberikan Saniyang, Suyang langsung bergegas menuju hutan barat bersama Saniyang. Lalu mereka berdua menyusuri hutan yang rimbun. Namun saat dalam perjalanan, Saniyang merasakan ada yang aneh karena Suyang yang telah salah memilih jalan. Sehingga Saniyang pun bertanya mengenai jalan yang dipilih oleh Suyang. Menyadari kalau dia salah jalan, Suyang pun langsung salting. Karena dari zaman dahulu, dia selalu bodoh dalam memilih jalan. Seketika itu Suyang pun bingung harus berkata apa. Karena tidak mau kebodohannya menyebar luas, Suyang pun terus berjalan dan meminta Saniyang untuk mengikutinya. Di sisi lain terlihat Jongqi dan juga dua bawahannya yang juga sedang mencari teratai kemarahan surgawi. Salah satu bawahannya protes karena Jongqi salah memilih jalan. Namun saat mereka sedang berdebat, salah satu dari mereka melihat Suyang dan Saniyang. Saat melihat Saniyang, mata si Jongqi langsung berbinar dan ingin membawanya. Dengan itu mereka pun memutuskan untuk mengikuti Suyang. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, akhirnya Suyang pun sampai ke tempat bunga teratai kemarahan surgawi berada. Tapi Suyang sedikit bingung karena kualitas bunga yang rendah, berbeda dengan 10.000 tahun yang lalu, yang bahkan aromanya saja bisa tercium sampai ribuan mil. Di sisi lain, Jongqi dan bawahannya tidak menyangka kalau Suyang juga mencari bunga teratai kemarahan surgawi. Setelah berpikir beberapa saat, Suyang lalu mengambil bunga itu. Melihat Suyang mengambil teratai kemarahan surgawi, Jongqi kembali berdebat dengan bawahannya, sehingga persembunyian mereka berhasil diketahui oleh Saniyang. Akan tetapi si Jongqi masih bisa menghindari serangan dari Saniyang. Melihat ini, Saniyang kembali menyerang secara langsung. Akan tetapi si Jongqi kembali menghindar dari serangan Saniyang, dan bahkan bisa menyerang balik sampai Saniyang terikat rantai yang bisa menyerap kekuatan spiritual. Melihat Saniyang telah tertangkap, Suyang masih tetap tenang seperti biasanya. Di sisi lain, si Jongqi meminta teratai kemarahan surgawi dari tangan Suyang dan menjadikan Saniyang sebagai sandera. Di saat yang sama, monster laba-laba penjaga teratai kemarahan surgawi juga sudah mulai bangun. Menyadari hal ini, Suyang berencana untuk menggunakan laba-laba itu untuk membunuh si Jongqi.
小东西选物倒是可以为我所用。 Su Yang juga memberikan teratai kemerahan surgawi kepada si Jongki. Akan tetapi setelah bunga teratai diberikan, si Jongki ingin membawa Sen Yang pergi. Menyadari kalau dia tidak bisa lepas dari si Jongki, Sen Yang berencana untuk meledakkan dirinya, sehingga membuat si Jongki ketakutan. Melihat ini, Su Yang langsung bergerak dan menghentikan Sen Yang yang akan meledakkan diri. Pada saat yang sama, monster laba-laba juga muncul dari air dan langsung menyerang si Jongki, hingga membuat si Jongki merengek kesakitan. Akan tetapi dia masih tetap terbunuh oleh laba-laba itu. Sementara itu, Su Yang langsung mengambil teratai kemerahan surgawi yang tergeletak di tanah. Setelah mengambil teratai kemerahan surgawi, Su Yang lalu mengobati Sen yang tidak sadarkan diri. Su Yang juga memperbaiki meridiannya agar Sen bisa berkultivasi kembali. Setelah luka Sen sembuh, mereka berdua lalu mencari tanaman obat di sekitar hutan itu, hingga Su Yang menemukan rumput spiritual. Akan tetapi mencari rumput spiritual sangat merepotkan, sehingga Su Yang berniat untuk mencari seseorang agar membantunya mengumpulkan rumput spiritual. Oh, 这么快就有人来为我分忧了。 Di sisi lain terlihat dua orang praktisi yang sedang bertarung dan memperebutkan bunga bulan giok. Namun saat mereka sedang bertarung dengan sengit, Su Yang malah mengambil bunga bulan giok yang sedang mereka perebutkan, sehingga membuat salah satu dari mereka marah dan langsung menyerang Su Yang. Tapi serangan seperti itu bukanlah apa-apa bagi Su Yang. Su Yang lalu mengeluarkan paksaannya sampai membuat pedang mereka patah. Namun saat mereka akan menyerang kembali, ada seorang wanita bernama Bai Ningmei yang meminta pertolongan. Melihat Bai Ningmei meminta bantuan, salah satu dari pengejar langsung mengeluarkan paksaannya, sampai membuat dua orang yang tadi bertarung tersungkur ke tanah. Dia lalu bergerak dan berniat untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Tapi dia langsung dihentikan oleh Su Yang karena akan membunuh orang yang dia gunakan untuk mencari tanaman spiritual. Seperti biasanya, saat melihat kekuatan Su Yang, dia menjadi sombong. Akan tetapi setelah menyerang, dia langsung terpental dengan keras. Melihat Lao Liu temannya terpental, satu orang lagi datang menyerang Su Yang. Namun sama seperti Lao Liu, dia juga terpental ke belakang. Su Yang lalu bertanya dari mana mereka mempelajari teknik darah iblis, karena pengguna teknik ini sudah dia bunuh 10.000 tahun yang lalu. Namun Lao Liu tidak menghiraukan pertanyaan Su Yang dan kembali datang menyerang. Walaupun kekuatannya sudah dilipat gandakan, tapi itu tidak mempan terhadap Su Yang. Alhasil dialah yang langsung terbunuh oleh Su Yang. Melihat temannya terbunuh, satu lagi yang tersisa lalu mengurung Su Yang dalam teknik darah iblis. Akan tetapi teknik darah iblis mereka tidak sempurna, sehingga tidak bisa menyentuh Su Yang sama sekali. Tanpa berpikir lebih lama lagi, Su Yang langsung membunuh yang tersisa menjadi abu terbang. Akan tetapi setelah membunuh dua pengguna teknik darah iblis, Su Yang merasakan keanehan karena alam kesadarannya yang telah menurun. Di sisi lain terlihat seorang laki-laki bernama Tu Yue.
yang mendapati kalau dua bawahannya telah terbunuh. Dia lalu memerintahkan bawahan lainnya bernama Jitai untuk memeriksa hal tersebut. 居然在几息之内杀了我2名元婴杀手，吉太，你就这。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.